Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ridi Istidianti dengan nomor BP 1610843006. Pada saat ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Inovasi Pelayanan Tunggu di Rumah Saja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pelayanan merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga negara atas barang maupun jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah pelayanan administrasi kependudukan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan terhadap orang lain. Salah satu penduduk yang tidak mampu mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri adalah penyandang disabilitas, di mana jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan hak dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri kurang dari 30%. Di sisi lain, di Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman memiliki capaian target pelayanan administrasi kependudukan, namun masih terdapat kurang lebih sekitar 8,2% target capaian, yang mana diantaranya termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga untuk memenuhi target capaian yang diinginkan oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Disdukcapil Padang Pariaman menciptakan inovasi tunggu di rumah saja yang bertujuan agar masyarakat yang menjadi prioritas seperti lansia, orang sakit, disabilitas, dan orang dalam gangguan jiwa tidak harus datang langsung ke tempat pelayanan untuk mendapatkan dokumen kependudukan, tetapi cukup tunggu di rumah saja guna melakukan perekaman dan mendapatkan dokumen kependudukan, khususnya KTP. Lalu di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi pelayanan tunggu di rumah saja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi pelayanan tunggu di rumah saja oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Manfaat penelitiannya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, serta dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan terkait inovasi pelayanan publik. Lalu penelitian dahulu, peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh yang pertama, Ramadhani Karina Suryadevi dan Eva Hani Panida yang berjudul Inovasi Program Online Single Submission OSS dalam Layanan Izin Usaha di DMPTSP Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arnilita Yustifira, yaitu inovasi pelayanan kesehatan berbasis mobile, cegah stunting ayo chatting di Puskesmas Andalas Kota Padang. Lalu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Galang Mahendra Lubis yang berjudul Inovasi Sistem Pelaksanaan Pelaporan Kelahiran dan Kematian Sipakem di Kabupaten Padang Pariaman. Lalu di sini kajian teorinya menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi oleh Antoni Arundel dan kawan-kawan. Yang pertama, tata kelola inovasi, yang kedua sumber ide-ide inovasi, yang ketiga budaya inovasi, yang keempat kemampuan dan alat, yang kelima tujuan hasil pendorong dan hambatan, yang keenam mengumpulkan data inovasi tunggal. Eh, Berikut skema pemikirannya, definisi konsep, dan definisi operasional. Selanjutnya, metode penelitiannya, eh, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, teknik pemilihan informannya melalui purposive sampling, peranan penelitinya adalah sebagai instrumen utama, proses penelitiannya adalah dengan cara merumuskan masalah supaya awal dan mengumpulkan data. Unit analisisnya adalah lembaga, yaitu di Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Teknik analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data, conclusion drawing atau verification, dan teknik keabsahan datanya adalah dengan menggunakan triangulasi sumber. Lalu di sini ada gambaran umum tentang Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah dengan tipografi yang beragam,
dan Kabupaten Padang Pariaman berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan luas 1.328,79 km kuadrat yang berlokasi pada pesisir barat Pulau Sumatera. Lalu ini ada struktur organisasi di Sdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Lalu visi, misi, strategi, dan tujuan. Yang pertama, visi dari Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman memiliki visi satu data untuk semua. Misinya adalah yaitu pertama mewujudkan pelayanan prima dan yang kedua mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Lalu tujuannya adalah eh, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Lalu strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama menerapkan standar buku persyaratan penerbitan KTP elektronik. Yang kedua menerapkan standar buku persyaratan penerbitan KIA. Menerapkan standar baku persyaratan KK, menerapkan standar baku persyaratan akta kelahiran, menerapkan standar baku persyaratan akta kematian, menerapkan standar baku persyaratan penerbitan akta perkawinan, dan menjalin kerjasama dengan OPD untuk pemanfaatan data. Lalu bab 5-nya hasil dan pembahasan. Yang pertama, eh, indikator 1, governance and innovation, yaitu tata kelola dan inovasi. Yaitu tata kelola dan inovasi merupakan peran pemerintah dalam proses pelaksanaan inovasi pada sebuah organisasi. Dengan demikian, tata kelola dan inovasi akan mengarah pada bagaimana pemerintah dapat mengelola inovasi dengan cara-cara inovatif. Inovasi tunggu di rumah saja ini dijalankan dengan tujuan agar memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat berkebutuhan khusus serta mencapai target capaian 100% yang telah dirancang oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Aturan yang mendasari Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam berinovasi adalah UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta adanya target capaian yang telah disusun dalam Rensra di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 sampai 2021. Yang kedua adalah sources of ideas for innovation, yaitu sumber ide-ide inovasi. Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman memanfaatkan dan mengumpulkan ide-ide organisasi yang berasal dari pegawai dengan melakukan pertemuan rutin untuk menampung aspirasi-aspirasi pegawai dalam menyampaikan ide, pendapat, dan saran mengenai pelayanan yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pelaksanaannya, semua anggota Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, baik pegawai maupun pemimpin berkontribusi dalam memberikan ide dan gagasan-gagasan terhadap inovasi tunggu di rumah saja. Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman juga menyediakan inovasi terkait sarana dan media pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan ide, kritik, ataupun saran terkait pelayanan pada inovasi tunggu di rumah saja. Yang ketiga adalah innovation culture, yaitu budaya inovasi. Inovasi tunggu di rumah saja merupakan inovasi baru yang berfokus kepada pemberian layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat berkebutuhan khusus. Disdukcapil Padang Pariaman akan terus meningkatkan potensi yang dimiliki dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru yang lebih baik ke depannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Budaya inovasi dalam inovasi tunggu di rumah saja memiliki perbedaan dengan pelayanan administrasi sebelum adanya inovasi TDS, yang awalnya untuk mendapatkan pelayanan diharuskan datang ke pusat pelayanan, namun sekarang hanya tunggu di rumah saja. Yang keempat yaitu capabilities and tools, yaitu kemampuan dan alat. Disdukcapil Padang Pariaman telah memanfaatkan teknologi inovasi dalam pelaksanaannya. Adanya pelatihan-pelatihan dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pegawai Disdukcapil Padang Pariaman menjadikan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Adapun kendala seperti mobil yang digunakan dalam pelayanan yang sudah tidak beroperasi lagi, tetapi Disdukcapil Padang Pariaman memiliki solusi dalam permasalahan tersebut, dan adapun keterbatasan dana dalam menjalankan inovasi, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi pegawai Disdukcapil Padang Pariaman dalam melaksanakan program inovasi TDS. Yang kelima ada objective outcome drivers obstacle, yaitu tujuan hasil, pendorong dan hambatan.
Yaitu dalam pelaksanaannya masyarakat sangat terbantu dengan adanya inovasi tersebut. Sebab inovasi tunggu di rumah saja memudahkan masyarakat berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Petugas di Sdukcapil juga cepat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat inovasi berlangsung. Dan yang keenam, collection innovation data for single innovations, yaitu mengumpulkan data inovasi tunggal. Inovasi tunggu di rumah saja adalah inovasi pelayanan administrasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat berkebutuhan khusus dan merupakan inovasi tunggal yang mengusung sistem satu pintu. Di Dukcapil, Padang Pariaman memiliki komitmen dalam keberlanjutan inovasi agar terciptanya peningkatan pelayanan publik pada lingkup pelayanan administrasi kependudukan. Lalu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya adalah berdasarkan data yang diperoleh dengan pemaparan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa inovasi pelayanan tunggu di rumah saja di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman secara umum telah berjalan dengan optimal sesuai pada teori inovasi menurut Arundel, Bloch, dan Ferguson yang memiliki 6 indikator utama. Kesimpulan ini diambil dari kesimpulan masing-masing indikator yang telah dicapai. Lalu ada pun sarannya, yang pertama diperlukan peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada pemerintah nagari agar dapat melakukan pendataan dengan baik. Yang ketiga, inovasi tunggu di rumah saja dalam pelaksanaannya bergantung kepada akses listrik dan jaringan, maka dibutuhkannya peningkatan terhadap sarana dan prasarana pada wilayah yang terkendala. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan anggaran dana untuk meningkatkan inovasi pelayanan agar dapat menjadi pelayanan yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.